Rencana Tuhan baik adanya. Refleksi pagi 722. Apa yang dilakukan Yesus Kristus dan murid-muridnya setelah mereka membaptis banyak orang di daerah Yehuda? Yohanes 4 ayat 1-4 menceritakannya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara-saudara, pelayanan baptisan Yesus Kristus dan murid-muridnya di Yehuda rupanya mendapat tentangan dari orang-orang Farisi. Oleh sebab itu, mereka harus keluar dari daerah Yehuda untuk kembali ke Galilea melalui daerah Samaria. Kebetulankah? Saudara-saudara, apakah kebetulan bila dalam suatu pelayanan ada saja tentangan dan halangan yang sering tidak dapat dihindarkan? Bentuknya bisa saja berupa desakan penutupan gereja, ancaman dari kelompok radikal, dan banyak tantangan lainnya. Dalam kehendak Tuhan, semua tantangan itu bisa diperkenankan Tuhan untuk terjadi, bukan untuk menjatuhkan orang percaya, tetapi justru untuk memperkuat iman. Kalaupun rencana yang semula haruslah diubah, marilah kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu senantiasa baik. Orang percaya hanya perlu mengalir terus dalam kehendak-Nya. Tuhan bisa menutup suatu jalan, tetapi Dia bisa membuka jalan lain yang lebih baik. Yang penting, kita tetap mau setia dan percaya. Marilah. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Refleksi pagi 723. Apa yang dialami Yesus Kristus sewaktu ia melintasi daerah Samaria untuk menuju ke daerah Galilea? Ini kisahnya di Yohanes 4 ayat 5 dan 6. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara-saudara, keletihan Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya. Yesus Kristus memang Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia sejati, sehingga ia tidak terhindar dari rasa haus dan rasa letih. Tak heran kalau Yesus Kristus pergi ke sumur Yakub. Ini adalah bukti nyata dari keagungan kasih Allah yang rela menjadi sama dengan manusia biasa. Saudara-saudara, fakta bahwa Allah telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus memang fakta sejarah yang tidak dapat diingkari siapapun. Para nabi Perjanjian Lama telah menubuatkannya. Kelahiran Kristus menggenapinya. Segenap gereja di masa Perjanjian Baru mengimaninya. Di dalam kasih-Nya yang besar, Allah telah merelakan anaknya untuk menjelma menjadi manusia sejati dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, bahkan rela menderita dan mati di kayu salib. Tidak ada pernyataan kasih yang lebih besar daripada ini. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Allah yang telah begitu mengasihi kita semua. Marilah kita senantiasa hidup dalam kebesaran kasih Allah dengan hidup tidak menyimpang dari jalannya.
Mengatasi prasangka buruk. Refleksi pagi 724. Bagaimana sikap Yesus Kristus terhadap segala prasangka buruk dan sikap diskriminatif yang berakar di masyarakat Yahudi pada waktu itu terhadap orang Samaria? Ini kisahnya di Yohanes 4 ayat 7-9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Saudara-saudara, di tengah prasangka dan sikap buruk dari orang Yahudi terhadap orang Samaria, Yesus Kristus tetap bersikap baik terhadap perempuan Samaria. Kehadiran Kristus memang mengatasi segala prasangka dan merangkul semua. Saudara-saudara, sikap diskriminatif, benci, dan prasangka buruk terhadap kelompok lain seringkali berkembang di masyarakat, bahkan diwariskan turun-temurun. Prasangka buruk itu bisa berkaitan dengan prasangka suku, prasangka agama, prasangka ras, serta prasangka-prasangka lainnya yang akhirnya justru memecah belah masyarakat, termasuk juga umat Kristen. Sikap Tuhan Yesus yang penuh kasih dan penuh penghargaan terhadap perempuan Samaria itu adalah sebuah teladan bagi kita semua. Di tengah segala prasangka buruk di masyarakat Indonesia, orang percaya dipanggil Tuhan untuk mampu merangkul semua di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Inilah bukti nyata dari iman yang terwujud dalam perbuatan. Apa jawab kita? Kristus sebagai jawaban dahaga hati. Refleksi pagi 725. Apa jawab Yesus kepada perempuan Samaria yang terheran-heran karena ada pria Yahudi yang mau meminta minum kepada dia, seorang perempuan Samaria? Mari lihat Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara-saudara, kesempatan untuk bertemu Yesus Kristus adalah sebuah anugerah besar yang diberikan Allah Bapa kepada perempuan Samaria. Hanya saja, perempuan Samaria itu belum menyadari adanya kesempatan besar dalam Yesus Kristus untuk mendapat air hidup, yaitu curahan Roh Kudus yang menyegarkan dahaga hati. Saudara-saudara, di tengah segala prasangka masa kini yang sering memecah belah masyarakat, ada rasa dahaga yang besar akan kehidupan yang tentram dan damai. Di dalam Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Allah Bapa telah memberikan anugerahnya berupa kesempatan untuk bertemu Yesus Kristus melalui berbagai cara. Hanya saja, ada saja orang yang menolak kesempatan untuk mendapatkan curahan anugerah Tuhan ini. Mereka mencoba mencari solusi bagi dahaga hatinya itu melalui hiburan malam, obat terlarang, minuman keras, ataupun pesta pora. Bukannya terpuaskan, kehidupan damai yang didambakan justru makin menjauh. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Yesus Kristus saja. Hanya di dalam Dia ada damai sejahtera.
Terlepas dari dahaga hati, refleksi pagi 726. Apa respons dari perempuan Samaria setelah Yesus Kristus menawarkan air hidup kepadanya? Ini ungkapannya di Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Saudara-saudara, perempuan Samaria itu tidak bisa memahami maksud rohani di balik air hidup yang ditawarkan Yesus Kristus kepadanya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, ia memang lebih besar dari Yakub, leluhur bangsa Israel. Bagi yang beriman kepadanya, pastilah ia akan mendapatkan air hidup kekal. Saudara-saudara, dalam kehidupan di masa kini, kehausan hidup itu bisa saja berwujud dalam bentuk rasa khawatir akan masa depan, frustrasi karena tidak ada kecukupan hidup, depresi karena masalah kesehatan, atau stres karena persoalan hidup. Untuk itu, orang mencoba untuk mengumpulkan harta dengan halalkan segala cara, mengejar jabatan tanpa peduli dosa, hidup berfoya-foya, bahkan menyembah berhala. Hanya saja, bukannya mendapatkan kepuasan hidup, orang malah makin frustrasi dan kecewa. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristuslah, seseorang dapat mengalami segarnya air hidup dan lepas dari berbagai dahaga hati. Oleh sebab itu, ayo kita landaskan hidup kita pada iman pada Yesus saja. Ayo. Hidup dalam penyertaan Roh Tuhan. Refleksi pagi 727. Apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada perempuan Samaria yang masih ragu tentang siapa Kristus? Ini jawab Yesus di Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudara, air dari sumur pasti hanya menghilangkan haus sementara saja. Tetapi pancaran air hidup, yaitu curahan roh dari Yesus Kristus, akan menyertai orang percaya senantiasa sampai pada kekekalan, sehingga orang percaya tidak akan merasa berkekurangan. Saudara-saudara, janji air hidup, yaitu janji penyertaan Roh Kudus bagi orang percaya, telah digenapi dalam pencurahan Roh Kudus bagi jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Bagi mereka yang percaya Kristus, Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, memang telah menyertai orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat. Dengan penyertaan ini, orang percaya seharusnya menjadi dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hanya saja sayangnya, seringkali orang Kristen tidak mengikuti kemauan roh dan justru mendengar bujukan si jahat. Karena itu, marilah kita mawas diri dan bertobat. Marilah kita kembali peka akan kemauan roh. Di dalamnya,
pasti kita kuat dan berkecukupan senantiasa. Belajar memahami perkataan Kristus. Refleksi pagi 728. Bagaimana respons perempuan Samaria sewaktu Yesus Kristus menawarkan air hidup yang akan memancar sampai kepada hidup kekal? Apakah ia memahami maksud Yesus? Mari dengarkan jawabnya di Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudara-saudara, sang perempuan Samaria tidak memahami maksud Yesus tentang air hidup itu. Ia berpikir air hidup itu adalah air ajaib untuk menghilangkan kehausannya, sehingga ia tidak usah repot untuk menimba air dari sumur. Perkataan Kristus tentang hal-hal rohani memang tidak akan dapat dipahami orang sebelum mata rohaninya dibukakan oleh anugerah Roh Allah. Saudara-saudara, memahami kekayaan dan kedalaman perkataan Kristus memang bukanlah sekedar upaya intelektual semata. Pemahaman ini memerlukan hikmat yang dari Roh Allah. Tanpa Roh Allah, manusia tidak akan dapat memahami maksud Allah yang sesungguhnya. Secara intelektual, bisa saja seseorang memperoleh gelar tertinggi dan ia dianggap sebagai seorang pakar teologi. Sekalipun demikian, tanpa anugerah Roh Allah, ia tidak akan mampu mendalami perkataan Kristus dengan sesungguhnya. Oleh sebab itu, marilah kita semua dengan rendah hati memohon anugerah Roh Allah, supaya kita semua boleh memahami firman Tuhan dengan benar. Allah pasti mengabulkan permohonan doa yang disampaikan dalam ketulusan hati. Berbelas kasihan atas pergumulan sesama. Refleksi pagi 729. Bagaimana cara Yesus Kristus untuk menyentuh hati perempuan Samaria yang mempunyai latar belakang kehidupan sosial yang memalukan? Yohanes 4 ayat 16-18 menceritakannya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara-saudara, di dalam hikmatnya, Kristus sungguh memahami pergumulan batin sang perempuan Samaria dalam kehidupan pernikahannya. Memang, tidak ada pergumulan apapun yang Kristus tidak tahu. Ia tahu semua. Saudara-saudara, seperti Kristus yang dengan penuh belas kasihan berbicara kepada perempuan Samaria yang memiliki pergumulan hati yang berat, orang percaya dipanggil Tuhan juga untuk berbelas kasihan dan berempati terhadap pergumulan orang lain. Dalam perkataan yang penuh belas kasih dan tidak merendahkan orang lain, orang percaya dapat menjadi terang bagi sekitarnya
tanpa membeda-bedakan. Inilah teladan yang seharusnya ada pada orang percaya. Sayangnya, seringkali orang percaya lalai akan tanggung jawabnya untuk membawa kabar baik bagi mereka yang sedang berkesusahan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi lebih peka akan pergumulan orang lain dan bukannya malah bersikap arogan. Ayolah,